Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5A dan 5B? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tema 8 atau tema 5H, lingkungan sahabat kita, muatan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial, subtema 1, manusia dan lingkungan. Nah, anak-anakku, kalian sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Siap? Kita baca bacaan basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Ya, hari ini kita akan membahas keragaman suku bangsa. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, keragaman suku, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, upacara adat, alat musik, dan masih banyak yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar satu-satu ya. Kita mulai saja yang pertama, keragaman suku bangsa. Nah, Indonesia terdiri dari kurang lebih 1340 suku bangsa. Nah, suku-suku itu mendiami seluruh pulau ya, bukan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita lihat yang pertama adalah suku Gayo. Nah, suku Gayo itu mendiami provinsi Nanggro Aceh Darussalam, yang sebagian besar penduduknya atau sukunya beragama Islam. Kemudian, yang kedua suku Anak Dalam. Nah, suku Anak Dalam ini ada di provinsi Jambi yang berada di Pulau Sumatera. Nah, ini anak-anakku, ini masih terbelakang suku Anak Dalam itu sampai sekarang. Kasihan sekali ya, mereka juga tidak seperti kalian bisa sekolah, bisa pegang HP ya. Mereka masih mendiami di hutan-hutan. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah yang tak kalah masih sederhana, yaitu suku Baduy. Nah, ini ada di provinsi Banten. Mereka mempunyai adat yang sangat kuat, tidak mau ada teknologi yang masuk, misalnya seperti TV, HP dan lain sebagainya, sampai sekarang masih ada. Ya, selanjutnya suku Sasak. Nah, suku Sasak itu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi adalah contoh beberapa suku bangsa yang mendiami pulau-pulau di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ya, kalian bisa mencari di internet. Nah, yang kedua kita bahas tentang rumah adat. Rumah adat adalah tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Rumah adat di Indonesia mencerminkan pola kehidupan masyarakatnya. Contoh, Ibu perlihatkan di sini ada rumah adat Krong Bade. Nah, ini rumahnya panggung tinggi ya, dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah, kemudian, kalau kalian yang orang Jawa biasanya kalau pulang kampung ya, ada rumah seperti di gambar ini ya. Ini namanya rumah joglo. Nah, ini berasal dari daerah Jawa Tengah ya. Selanjutnya kita lihat nih yang rumah unik nih ya, terbuat dari jerami, kemudian bentuknya bulat. Namanya apa coba? Ya, rumah adat Honai. Ini dari daerah Papua. Kemudian ada lagi rumah yang panjang nih, tapi dia ditopang oleh beberapa tiang yang banyak juga. Ini biasanya untuk menghindari banjir ya. Nah, ini terbuat dari kayu,
rumahnya disebut rumah panjang dari Kalimantan Barat. Sampai sekarang rumah ini masih kita dilestarikan ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah pakaian adat. Nah, Indonesia juga kaya akan dengan pakaian adatnya, bermacam-macam ya. Sampai kalau kita lihat sangat unik dan menarik. Nah, seperti contoh ini pakaian adat dari Ule Balang dari Nanggro Aceh Darussalam. Nah, sampai saat ini pakaian adat masih dilestarikan biasanya untuk pernikahan, kemudian hari-hari besar bersejarah misalnya Kartini ya, masih dilestarikan supaya tidak hilang. Yang selanjutnya pakaian adat Betawi dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Biasanya ini dipakai pada acara Abang dan None ya. Nah, selanjutnya ini menggunakan kain khas dari Sumatera Utara ya, namanya pakaian adat Ulos Raga ya, ditenun ini kainnya. Nah, kemudian ini ibu perlihatkan ada sepasang pengantin. Ini adalah pakaian adat dari daerah Jawa Tengah. Kemarin kalian lihat di TV ada kalau ada artis-artis yang menikah dengan pakaian ini. Nah, mereka menggunakan beberapa adat, ada yang adat Jawa, kemudian ada adat Sunda ya, macam-macam ya. Selanjutnya yang keempat adalah upacara adat. Nah, upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat masyarakat. Kegiatan dilakukan berkaitan dengan adat istiadat suku tertentu. Upacara adat diwariskan secara turun-menurun dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Contohnya nih, kalian siapa yang sudah pernah ke Gunung Bromo? Nah, di sana ada upacara yang namanya Kasado. Apa itu? Yaitu upacara suku Tengger, Jawa Timur dengan mempersembahkan sesajen ke kawah Gunung Bromo sebagai bentuk rasa syukur mereka. Kemudian selanjutnya ada upacara belian yang ada di Kalimantan Barat. Ini apa? Yaitu upacara pengobatan orang sakit pada suku Dayak. Mereka tidak menggunakan dokter ya, tetapi mereka ada upacara adat yang untuk menyembuhkan orang sakit. Selanjutnya, kalau yang sudah pernah ke Yogyakarta, tepatnya di Keraton Yogyakarta, biasanya ada upacara adat Grebeg Maulid, yaitu upacara syukuran atas limpahan hasil panen dengan mengarak gunungan yang berisi buah-buahan dan berbagai hasil panen. Ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Jadi ini ada hasil panennya, nanti dibuat gunungan, kemudian nanti diperebutkan oleh masyarakat. Selanjutnya, ini di daerah Provinsi Bali. Upacara adatnya pasti kalian sudah tahu, yaitu upacara pembakaran mayat. Jadi kalau di Bali, di umat Hindu, mayat itu yang sudah meninggal tidak dikubur tapi dibakar ya. Nah, upacara adatnya disebut upacara ngaben. Ini biasanya banyak yang nonton, dan kalau upacara ini kan menelan biaya yang tidak sedikit. Biasanya yang menyelenggarakan upacara seperti ini orang kaya di sana disebutnya ya. Selanjutnya yang kelima adalah tarian daerah. Nah, tarian daerah, setiap daerah berbeda-beda dan memiliki arti tersendiri. Misalnya tari Saman dari Aceh mencerminkan pendidikan, kemudian keagamaan, sopan santun, dan kebersamaan. Nah, yang kedua kita lihat tari Tortor. Ini dari Sumatera Utara. Kemudian ada tari Serimpi. Itu dari Jawa Tengah. Nah, ada juga seperti ini tari Jaranan atau kudaan ya. Atau kalau biasanya ada itu kuda lumping, ada kudanya ya, dari Jawa Timur. Selanjutnya
ada tari cakalele. Nah, ini dari Maluku. Nah, kalian bisa mencari tarian-tarian adat dari seluruh Nusantara selain yang Ibu sebutkan tadi. Ya, yang keenam, alat musik daerah. Nah, alat musik biasanya digunakan untuk mengiringi tari atau lagu daerah. Coba kita lihat alat musiknya apa saja ya. Tifa yang pertama itu dari Papua. Kemudian yang kedua ini agak unik, yaitu sasando. Caranya dimainkannya kalau tifa dipukul ya, kalau sasando itu dipetik ya. Alat musiknya dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian alat musik angklung itu juga alat musik kolintang itu dipukul juga. Ini dipukul, cara memainkannya dari Sulawesi Utara. Nah, ini yang kalian sudah tidak asing lagi, yaitu alat musik angklung, berasal dari daerah kita yaitu Jawa Barat. Selanjutnya yang ketujuh, lagu daerah. Nah, selain yang disebutkan di atas, kita juga kaya akan lagu daerah ya. Ada Bungung Jempa, itu dari Nangro Aceh Darussalam. Kemudian ada Oh Inani Keke, itu dari Sulawesi Utara. Dan masih banyak lagi ya lagu-lagu daerahnya, kalian bisa mencari contoh-contohnya lagi di internet. Selanjutnya yang kedelapan, senjata tradisional. Nah, yang pertama ini apa ya? Ya, ini namanya rencong. Itu dari Aceh. Kemudian yang ini namanya celurit. Itu dari Jawa Timur. Biasanya orang Madura nih yang bawa celurit ya. Selanjutnya keris, itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Nah, yang dari daerah kita ini adalah kujang ya, dari Jawa Barat. Nah, dulu senjata tradisional ini digunakan untuk berperang. Nah, itu tadi keragaman budaya di Indonesia ya. Selanjutnya kita belajar kegiatan ekonomi di masyarakat. Apa itu kegiatan ekonomi masyarakat? Itu sangat beragam. Nah, dikelompokkan menjadi satu, bidang pertanian. Karena kita negara agraris, sebagian besar penduduknya bertani, maka kegiatan ekonomi masyarakat kita yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian itu bisa pertanian di sawah, kemudian tegalan, ladang, dan kebun. Yang kedua, usaha perkebunan. Ini termasuk bidang pertanian ya. Nah, perkebunan biasanya dikelola oleh pemerintah nih ya. Ada perkebunan karet, tebu, kelapa sawit, dan tembakau. Selanjutnya, bidang pertanian yang selanjutnya adalah usaha peternakan. Nah, peternakan itu dibagi hewan besar, yaitu sapi, ya, kerbau. Kemudian hewan kecil itu ada kambing, domba, dan unggas. Unggas itu ada ayam, itik, bebek. Nah, selanjutnya yang keempat, usaha perikanan. Nah, perikanan itu dibagi perikanan darat, ada kolam, waduk, sungai, kemudian perikanan laut, yaitu tongkol, kakap. Nah, yang kedua, bidang perindustrian. Nah, bidang perindustrian itu yaitu bidang yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, dibagi menjadi industri rumah tangga ya. Ini industri kecil dan industri besar yang pabrik ya. Selanjutnya yang ketiga, bidang perdagangan. Nah, yang pertama adalah pedagang kecil, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan secara langsung ke pembeli. Nah, yang kedua, pedagang besar, menjual barang dalam jumlah besar. Nah, atau disebut grosir. Selanjutnya, bidang jasa. Nah, ini bidang jasa itu yang pekerjaan yang tidak menghasilkan barang ya, tapi jasa. Contohnya seperti bu guru ini ya, guru jasanya mencerdaskan siswa. Kemudian dokter mengobati orang sakit, sopir. Nah, itu contoh bidang jasa ya, perekonomian bidang jasa. Selanjutnya bidang pertambangan. Nah,
Ini adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan hasil tambang. Biasanya ini dikelola oleh pemerintah ya, tambang minyak, gas, batu bara. Nah, kemudian pedagang besar ini yang menjual barang dalam jumlah besar. Kemudian bidang pariwisata yaitu biasanya ada sebagai pemandu wisata, kemudian hotel, pengusaha hotel, dan penjual souvenir. Nah, demikian pembahasan ilmu pengetahuan sosial hari ini ya. Jika kalian belum paham, kalian bisa putar ulang video ibu ini dari awal sampai akhir. Nah, tugas buat kalian hari ini yaitu kerjakan buku tematik 5H halaman 25. Kemudian evaluasi 1 halaman 47 bagian IPS-nya saja ya. Yang kedua adalah buku LKS 5H halaman 10 bagian A dan B. Kemudian halaman 15 sampai dengan 16. Kemudian yang teka-teki silang halaman 17 bagian A. Anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas, nomor absen kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel Bu Guru. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.